Loh, yang sekarang ini bukan politik identitas menurut saya. Apa? Itu karena kepentingan. Identitasnya dijual. Cita-citanya itu kepingin keduanya bisa kita raih, ternyata tidak bisa. Bagaimana? Dua-duanya sebagai mahasiswa yang menekuni buku, menekuni kuliah sepenuhnya, itu kepingin juga. Ya, tetapi tidak meninggalkan aktivis ya. Nah, maksudku sampai aktivis ini memang karena kecil melihat banyak penindasan apa terus nanti aku pindah dari aktivis atau karena sampai direkrut? Enggak, saya sendiri. Jadi Sendiri? kalau saya di PMI-nya itu ketika masuk tahun 86 itu saya sudah masuk sejak semester awal itu di PMI. 86? Dan tidak ada yang aja itu. Karena ada pikiran saya, oh kalau saya ini kan bahasanya Nahdliyin ya. Oh, oke. Jadi kalau di kampus itu kan yang berkembang waktu itu ya PMI. Oh, di IAIN waktu itu ya, memang besar ya di IAIN ya, betul. Ya tanpa disuruh pun saya mendaftar. Daftar jadi anggota, ikut bimbingan tesnya, kemudian ikut masa perkenalan anggota baru, ikut kaderisasinya, sampai saya tuntas kaderisasi PMI itu. Mbak Yu ini PMI juga ya? Siapa? Mbak Yu, nyonya? Oh iya. PMI ya? Iya. Oh, dapat juga ya? Dapat jodoh juga dari sana ya? Cinta lokasi. Sambil menyelam minum air gitu berarti. Wah, karena Mbak Yu ini dokter Anda. Iya. Dokter Anda ya? Iya, iya. Dokter Anda sebenarnya apa ya? Sarjana apa kan masih? Nah, dulu itu kan sarjana S1 itu. Kalau di Ekonomi biasa DRA ya? ilmu-ilmu sosial itu. Ilmu ya, sosial. Dokter Anda. Dokter Anda. Yang perempuan dokter Anda. Iya benar-benar. Aduh, kena Mas Niko gak berkembang dokter Anda ini. Jadi murwata. Jadi itu sih dasari Mas ya, sampai jadi aktivis ya. Terus Ya panggilan lah, panggilan. panggilan ya. Nah terus abis itu setelah ketua Jatim sampai apa? Saya di NU. Loh, setelah ketua Jatim, ketua PMI Jatim, sampai masuk NU langsung? Ya, saya di PMI Jawa Timur itu pertama periode 94-96 Oh. itu sekretaris umum, ketuanya Mahfud MNO. Oke. Kemudian pasca Mahfud saya ketua umum Oh. tahun 94-96. Oke. Jadi terus bersambung. Setelah 96 lulus kuliah, Lulus kuliah. langsung masuk NU. Ketika di PMI saya sudah di NU tahun 90. Oh bisa gitu ya? Oh, bisa merangkapkan seide. Iya, ya, sama lah ya. Sampai tahun 2002 jadi NU. Loh, tapi oh ya boleh, sampai kan Iya. 99 itu kan PUMI partai ya. Saya di NU itu mengalami tiga fase kepemimpinan. Pertama Pak Kiai Syafi'i Sulaiman, Saya Kiai Hasyim Muzadi, Hasyim Muzadi, kemudian Kiai Ali Maskan Musa. Ali Maskan Musa ya. Gitu. Ali Maskan ya, betul. Sampai 2000 piro ya Mas? 2002 kalau Ali Maskan 2002 ya. Ali Maskan Musa. Terus nggak sampai ketua sampai nang NU ya? Ya udah toh. Gak bisa Mas Iya, ini. iya. Saya Karena bukan anak kiai. nggak potongan Kiai. Masih terlalu jauh. Kalau anak Kiai Kesempatan lebih gede. meskipun Kiai kampung. Oh iya gitu ya, tapi kesempatan lebih luas Mas ya. Iya. Nah Mas, menurut sampean di era Soeharto ini kan era Orde Baru itu kan memang sangat mengerikan ya, semua serba dibatasi, berpartai juga nggak boleh banyak, situasinya berbeda lah. Nah bagi seorang Niko, bagi sampean, situasi Orde Baru baik politik, ekonomi dan sebagainya dengan saat ini itu sama atau ada perubahan sih? Ya tentu. Apa? Lah aku dulu hanya multi partai tok liyane padha ae. Iya. Jadi ini soal pergantian kekuasaan ya, presiden saja. Tapi secara Apa ada perubahan nggak? tidak ada Baik. perubahan mendasar. Ya, kecuali hanya yang di permukaan. Ya. Misalnya partai politik. Banyak. Kalau sekarang banyak. Ah. Dulu cuma 2. Dua. Oh ya dua dan satu golongan. Karena tidak mau disebut partai. Iya, golongan. Ya, kan? Makanya coba lihat itu undang-undang partai politik. Benar. Itu mengikutkan Golkar. Iya. Undang-undang partai politik dan Golkar. Dan Golkar. Padahal partainya Golkar dulu ya. Iya. Partai gitu. Karena pemenang pemilu terus gitu. Iya. Dimenangkan. Dimenangkan gitu. Gitu. Jadi artinya sampai sepakat nggak ada perubahan tadi.
ada kan dalam konteks itu, demokrasi ada ya kan, karena sistemnya sudah beda. Sistem zaman Pak Harto itu kan suka-suka ya, kalau bahasa Gus Dur itu kan demokrasi seolah-olah gitu ya. Ya memang iya kan, sejak tahun 71 ikut pemilu itu sudah disetting dari awal, nanti Golkar berapa kursi, P3 berapa kursi, PDI berapa kursi, sudah dikapling-kapling ya, bahwa itu ada situasi demokrasi ya, dia memang seolah-olah diciptakan demokrasi gitu. Makanya coba kita lihat dari hasil pemilu 71 sampai 90 berapa, 97 kalau nggak salah ya, terakhir Orde Baru 97. itu kan ya itu saja. Tapi kalau secara ekonomi zaman Soeharto ku satu rumah belum tentu ada sepeda motor. Ya. Zaman sekarang bisa nggak dikatakan bahwa sebenarnya secara ekonomi itu nggak bisa diperbandingkan begitu ya. Sudah lebih baik artinya sekarang ekonomi gitu loh. Ya enggak, kalau ukuran-ukuran itu ya mungkin bisa begitu, tetapi secara batin ya itu sekarang lebih tertantang gitu. Dulu ayam aja yang tentang. Enggak, artinya masyarakat ekonominya masih tetap sama, banyak orang susah. Enggak sepakat, tetap lah, makin bagus. Sebelum bagus, sampai misalnya sampai dulu kita itu kumpul-kumpul nggak ada singkong begini, nggak ada kopi, nggak ada itu, tak sebut itu ya mas. Jadi secara ekonomi berbeda sudah. Iya. Iya. Lah hukum mas. Hukum. Iya. Karena kan mas itu. Nggak, misalnya sekarang masih tetap sama menurut sampai situasinya, kecuali partai boleh banyak, terus mungkin ada tidak ada hegemoni sekarang ya, secara langsung bisa kita lihat ya. Kalau Pak Harto dulu kan hegemoninya luar biasa. Enggak, artinya kan zaman berpartai selama ini kan gagal, padat kabel. Ya belum bisa dikatakan gagal. Saya juga belum menjadi bagian dari sebuah kekuasaan. Saya murni menjadi pengurus, tidak pernah jadi legislator, tidak pernah menjadi pejabat. Bahwa saya itu berproses ke sana, iya, tetapi belum ke sana, belum sampai gitu. Gagal kemarin ya, Mas? Ya. Calon tertunda. Calon wakil Bupati Nganjuk. Ya. Kok nekat Bruno sampean? Kenapa Ya, Mas Darjo? Mas Darjo sesuatu yang lumrah dalam satu proses. Instruksi tadi? Enggak lah. Ya, bukan instruksi. Di partai ini kan juga ada proses, ada prosedur yang kita lalui, mulai dari proses penyaringan, penetapan. Kita masuk bukan ketok, wah aku bukan dari sana rek, pasti susah. Kenapa sama kok nekat aja malu? Ya, ngapain aktivis itu? Ya alam raya ini medannya. Jangan pilih-pilih di daerah A, B, C, enggak dong. Itu orang Medan bisa hidup di Surabaya kan aktivis toh. Ya, karena kenal Mas Niko. Kalau nggak kenal bisa ikut saya. Ya, aktivis ini luas, seluas dunia alam rayanya. Ya. Nah Mas, apa target poin sampean di Nasdem, di partai ini Mas? Sampai pengen jadi legislatif atau ya cukup nanti pengurus Nasdem setelah itu pensiun? Ya pertama. Sampai gagal kemarin, saya tertunda kemarin. Tentu pertama itu ya untuk proses pengabdian, jalur pengabdian kalau bicara kelembagaan yang paling efektif, efisien itu lewat jalur partai politik. Ya. Karena distribusinya itu jelas, apakah itu di eksekutif maupun di legislatif, langsung kepada melahirkan produk perundang-undangan atau regulasi yang itu bisa memberikan manfaat secara langsung kepada bangsa dan negara. Kalau lewat organisasi non politik itu bisa saja, tetapi lama. Gitu. Di LSM misalnya itu lama. Ya LSM nggak mungkin juga bisa jadi kekuasaan. Ya bisa, pikiran-pikirannya itu, misalnya soal lingkungan, soal demokrasi. Oke. Ya dengan aksi-aksi itu kan juga menjadi satu referensi
Ya maksudku dia nggak akan bisa. Tapi hanya referensi saja. Dia nggak bisa jadi penguasa, nggak bisa Iya. kerjakan. Kalau mau itu ya ikut partai. Kalau di partai politik, apalagi masuk di Masuk. dewan misalnya, ya itu kan bisa langsung membuat Mempengaruhi. perda, Oke. membuat undang-undang gitu. Oke. Membuat kebijakan. Iya. Ini putra sampan sudah gede mas ya? Nah, Paling gede nomor apa? Kelas berapa? baru lulus Lulus dari dari UI. sarjana. Fakultas apa? Sarjana komunikasi. Komunikasi. Oh, mantap ya. Lanjut S2. Enggak, sebentar belum. Kita dulu. Oh, barusan ini? Baru. Oh, barusan. Oh, yang nomor 2. Yang nomor 2 semester 3. Wih, Nomor 5. semester 5. Jadi ambil beda tapi anunya. Win semua ya berarti? Ya. Ini anu dah, biar murah maksudnya? Ya. Hah? Biar murah? Entah. Jangan. Itu mahal loh. Hah? Mahal. Masa sih? Iya. Kan negeri. Iya negeri tapi SPP-nya mahal. Oh iya dah mas? Iya. Oh. Bahkan untuk anak saya yang di arsitek ini di UI ini, wah jauh lebih mahal dibandingkan Itu ya? perguruan tinggi yang lain. Ah masa sih? Mahal. Coba Mahal ya? cek. Coy, ada Itu di bukan soal pulau. UI itu sekarang sudah standarnya ya. Bukan, sudah- bukan murahnya karena bapaknya anak-anak ini kan dulu mantan UI, sekarang terkenal, pengurus partai besar. Jadi kan diskonnya besar. belum berkenal. Oh, belum. Nanti melalui tidak terkenal nih. Mas Niko, apa mimpi sampai anak Indonesia ini? Harapan sampai apa sih? Mimpinya apa untuk Indonesia? Ya, Karena sampai ini sekarang di partai loh. Nah, Jadi mau nggak mau juga banyak orang yang kenal sampean ya berharapnya kayak aku ya semoga sampean konsisten dengan agenda reformasi. Misalnya ini agenda reformasi penuntasan kasus kejahatan kemanusiaan penghilangan itu nggak ada partai ngomong serius di situ, nggak ada, termasuk partai besar di Indonesia ini pun nggak ngomong, PDIP nggak ngomong. Indonesia terakhir itu kan sudah ada blueprintnya. Oke. Cita-cita paling bagus itu sudah secara mendasar itu ada di proklamasi ya. Kemudian di Undang-Undang Dasar Pancasila itu blueprintnya ada di situ semua. Terus bagaimana mewujudkan itu ya tentu lewat apa yang kita bisa. Nah, kalau sekarang saya di Nasdem itu punya jargon restorasi. Restorasi itu maknanya ada 4: memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, mencerahkan. Gitu. Apa coba dijelaskan saya memperbaiki maksudnya? Ya memperbaiki situasi yang tidak sesuai dengan cita-cita pendirian bangsa ini ya harus kita kembalikan. Jadi yang situasi nggak normal yang dipulihkan. Orang-orang yang bodoh kita cerahkan. Kemudian orang-orang yang sekarang bekerja sebagai aparat negara misalnya harus dikembalikan fungsinya sebagai al-khadim wal-ummah. Jadi pelayan masyarakat, pelayan umat, public service gitu. Jangan malah minta dilayani. Ya yang begini-begini itu menjadi concern Partai Nasdem. Kemudian sistem bernegara misalnya. Kalau kita sepakat dengan sistem presidensial, jangan kemudian merecoki presiden untuk campur tangan urusan penunjukan duta besar, penunjukan menteri-menteri, penunjukan pejabat-pejabat di bawah presiden, itu semua serahkan kepada presiden. Jangan kemudian kita ngerecoki, apalagi sampai manuver-manuver ini nggak dapat menteri, partai ini akhirnya mereka tidak lagi mesra dengan pemerintah hanya gara-gara tidak punya jabatan, kecewa dengan dia. Padahal sistem kita presidensi, ya kan? Ngapain? Ya udah, apa kata presiden? Dukungnya dukung. Jauh usah kecewa kemudian ketika gerbongnya ada yang tidak masuk. Ini Nasdem Ada 3. ada 3 ya? 3 di situ. Tapi Nasdem tidak memaksakan. Jadi yang begini-begini ini mesti harus dikembalikan pada konteksnya. Kalau kita mau berbangsa bernegara yang baik itu Nasdem. Itu antara lain itu yang menjadi bagian dari kembalikan seluruh fungsi-fungsi kenegaraan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Legislatif ya mengurusi undang-undang, mengurusi mengawasi
keuangan negara, dan seterusnya, 3 fungsi yang lekat. Legislatif ya hukum, dan itu seterusnya. Kembalikan kepada fungsinya masing-masing, harus direstor, gitu. Diperbaiki, restorasi nang sepur itu tempat makan. Iya, tempat makan, restorasi, kereta makan. Kereta makan. Nah, makanya ada anekdot begini. Jadi orang yang berada di gerbong restorasi itu ada 2. Pertama karena lapar atau haus, sehingga dia masuk restorasi cari makan. Gak enak gitu, gak enak. Alasan pertama gak enak itu. Yang kedua karena tidak ada kursi, gak bisa ada kursi di gerbong. Oh, Itulah dia di restorasi. oke. Nah, tetapi itu bukan makna Nasdem itu sudah cukup luas ya. Nasdem itu kan kepanjangan Nasional Demokrat. Lalu banyak makna-makna baru yang ciptakan itu bukan orang Nasdem, malah orang lain. Yang terakhir itu adalah ya Khalil As'ad, Situbondo. Nasdem disebut dengan Nasundai. Ini terlibat ya pembuatan Nasdem sebelum partai ya? Saya di ormasnya dulu, ya. Jadi Nasunda Imun itu, Anas itu manusia, Daimun itu secara terus-menerus yang memberikan sumbangsih untuk masyarakat, kemanfaatan kepada masyarakat, bangsa negara ini. Jadi orang-orang Nasdem itu kalau bicara substansi dari nama ini menurut Khalil ya harus orang-orang yang mampu memberikan manfaat secara terus-menerus kepada masyarakat bangsa dan negara. Iya. Nah, ini Mas, pandangan tentang politik identitas ini, karena itu kan mengganggu mimpi Indonesia yang tadi sampai bilang. Iya. Ini politik identitas gimana, Saya kira tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Di zaman Orde Lama itu tahun 55, politik identitas itu menguat, tetapi tidak ada bentrok pada setiap kampanye atau pada setiap event apapun, tidak ada bentrok. Jelas itu identitasnya. Nah, yang sekarang ini bukan politik identitas menurut saya. Apa? Lebih mengedepankan kalau kita mau tarik secara dalam ya, itu karena kepentingan identitasnya dijual, gitu loh. Oh gitu. Itu yang dijadikan pintu masuk untuk membangkitkan emosi. Zaman dulu 55, identitas semua itu, tapi tetap dalam ranah keindonesiaan. Mau Islam, mau sosialis, mau PKI, mau komunis ya? Ya ada di situ. Iya. 55. Tapi kerangkanya koridor keindonesiaannya dikedepankan. Kalau sekarang kepentingan kelompoknya, identitasnya dijual sebagai jamu, jual jamu. Oh ini bisa menyehatkan ini, aduh, dengan cara-cara yang. Tapi secara prinsip menurut saya nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Ada masalah begitu. Yang penting tetap dalam koridor keindonesiaan. Jadi itu kawan viewers, kesempatan cerita dari Mas Niko, dari masa mudanya hingga saat ini, terus keinginannya untuk Indonesia ke depan. Harapanku semoga video ini, cerita Mas Niko ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat kaum muda, kaum milenial. Saksikan terus program kami di Benang Merah. Sampai ketemu, salam damai Indonesia. Cak. Hai.